Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Kali ini kita akan ngomongin gimana caranya menulis SEO atau panduan SEO untuk website. Dimana website kalian itu nggak punya yang namanya tools SEO. Biasanya kalau di website seperti WordPress, itu ada Yoast SEO, di mana di dalamnya ada indikator-indikator yang jelas harus kita penuhi. Nah, berdasarkan indikator itu, kita bisa jadi punya catatan apa sih yang harus kita penuhi supaya website kita itu bisa terpenuhi secara SEO. Gambarannya apa itu yang harus dipenuhi secara Yoast SEO? Kalian bisa tonton video kita sebelumnya yang berjudul bagaimana meng-SEO tulisan memakai Yoast SEO. Tapi kali ini tanpa ada tools SEO apapun, sebenarnya apa sih yang harus kita penuhi standarnya supaya tulisan kita itu memenuhi syarat sebuah tulisan SEO. Kenapa tulisan SEO itu penting? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa harus mengikuti standar SEO? Nah, itu akan kita bahas juga sekilas sebelum kita masuk terlalu dalam ke tulisannya. Tapi dipastikan tulisan kali ini kita sediain buat Mas Bro dan Mbak Bro yang mau belajar tulisan SEO, tapi kalian tidak tahu harus pakai tools apa, dan kalian punya website, atau bahkan kalian tidak punya website yang memandu kalian untuk membuat sebuah tulisan SEO. Nah, yang pertama, kita membahas soal tulisan SEO banyak dibaca. Nah, pertanyaan pertama adalah, kenapa sebuah tulisan SEO itu banyak dibaca? Yang kedua, emang tulisan SEO itu seperti apa? Yang ketiga, baiknya tulisan SEO itu terbitnya kapan? Dan yang terakhir adalah, isinya tulisan SEO itu sebenarnya isinya tentang apa gitu. Nah, 4 hal inilah yang akan kita bahas nanti di dalam obrolan kita selanjutnya. Harapannya, kalaupun Mas Bro dan Mbak Bro misalnya dalam hal ini ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh komentar di bawah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi yang pasti dalam hal ini, 4 hal ini akan coba kita jawab. Karena kita yakin setidaknya 4 hal ini bisa meyakinkan Mas Bro dan Mbak Bro sekalian untuk rutin membuat tulisan SEO. Nah, ini kurang lebih gambaran umumnya. Sebenarnya banyak hal sih faktornya yang sekarang dijadikan oleh si Google, salah satu pemilih mesin pencari yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Ada konten, ada backlink, ada keyword atau kata kunci, ada HTML atau coding segala macam yang mensupport SEO-nya, ada desain website-nya, marketing kontennya, ada strategi kontennya. Nah, buat yang belum tahu juga apa itu SEO, silakan kalian mencari video lain yang ada di dalam channel kita, di channel Ajarin. Tapi secara gambaran singkat adalah SEO, Search Engine Optimization. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan mesin pencari untuk membantu konten kita bisa dibaca dan bisa bermanfaat sama banyak orang. Nah, dalam hal ini nanti kita akan membahas soal SEO itu apa secara sekilas, hubungannya dengan tulisan SEO kita. Terus indikator tulisan SEO itu apa saja. Terus nanti bagian terakhir kita akan coba bagaimana sebenarnya Mas Bro dan Mbak Bro sebaiknya untuk mempraktekannya. Nah, yang pertama, menurut kita sih ada 4 unsur penting di dalam SEO. Yang pertama kata kunci, 2 mesin pencari, yang ketiga kontennya, dan yang keempat website. Yang pertama, pastikan ketika kalian mau membuat tulisan SEO, kalian sudah ngerti kata kuncinya apa, dan kalian bisa benar-benar memanfaatkan mesin pencari, kalian benar-benar mengerti fitur-fitur dalamnya, bagaimana secara psikologi penggunaannya. Selanjutnya adalah kalian harus rutin membuat konten tiap hari. Kita menyarankan tiap hari, kenapa? Karena dalam hitungan jam saja sudah jutaan konten yang terbit gitu. Apalagi kalau kita sama sekali nggak terbit dalam satu hari. Terus yang keempat adalah kalian wajib perlu punya website kalau kalian mengerjakan SEO. Meskipun sebenarnya kalau Mas Bro dan Mbak Bro sadar bahwa media sosial pun sudah punya mesin pencari. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti konsep dari SEO, kita sebenarnya bisa memanfaatkan ilmu ini dalam hal apapun. Kan sekarang website apapun fiturnya selalu ada search engine-nya. Mau kita pakai dalam bentuk website, media sosial, aplikasi, semua ada fitur SEO-nya. Nah, gimana kita bisa menghacking, mengakali si SEO-nya itu, si search engine-nya kita optimasi untuk
kebutuhannya kita. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang kedua, di bagian ini kalau Mas Bro dan Mbak Bro misalnya pengen mempelajari lebih lanjut apa itu kata kunci, bagaimana mencari kata kunci, apa itu mesin pencari, bagaimana cara buat konten yang bagus, terus gimana cara buat website, di dalam channel ini juga ada penjelasannya, silakan kalian search aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian, nah buat selanjutnya, tulisan SEO itu indikatornya apa saja? Ini kita perlu tahu dulu nih. Kita perlu tahu indikatornya dari mulai judul, isi, terus baiknya terbitnya kapan, terus tulisan SEO itu sebaiknya disebarkannya kapan. Gitu. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari judul. Kita sudah pernah membahas sekilas bagaimana sebenarnya tulisan online yang bagus, tapi ini adalah penjelasan lebih lengkapnya dan lebih rinci khusus untuk SEO. Yang pasti, baik itu tulisan biasa di online ataupun tulisan SEO, pastikan judul kita itu menarik. Jadi nggak semata-mata berhubungan sama kata kunci doang. Dipastikan di awal kita harus ngerti dulu, judul dari konten yang kita buat itu menarik. Bagaimana judul yang bagus, bagaimana cara membuat judul yang bagus, apa saja indikatornya, kita juga sudah punya videonya, silakan kalian cek atau lihat di notifikasi di pojok kanan atas. Selanjutnya, pastikan juga tulisan kita itu memiliki angka di dalamnya. Untuk bagian ini, kita bisa ngasih contoh sederhana. Nah, coba perhatikan tulisan ini. Ini sebuah gambar yang kita pelajari dari Mas Bro Darmawan, dari websitenya Panduain. Kalian bisa belajar banyak hal juga di sana. Coba perhatikan contoh majalah ini. Di majalah ini, kalau kita misalnya membuat sebuah judul, dia membuat judulnya memiliki angka di dalamnya. Satu contoh di sini, 10 tips membuat 10 tips make up secantik supermodel. Terus bagian kiri bawah ada coba 5 aplikasi sehat. Terus yang bagian atas lagi 8 resep pilihan pedas berbumbu dari Nias. Kenapa di dalam covernya dia sudah memberikan sebuah judul-judul, ada 3 judul yang di dalamnya ada angka. Itu memberikan sebuah kepastian sama si pembaca bahwa ketika kita membuat sebuah judul, ketika ada 10 hal misalnya, ada 5 hal, ada 7 hal misalnya, kita ngerti bahwa kita akan mendapatkan 10 manfaat nih. Kita akan mendapatkan 10 tips yang bisa kita berguna buat kita praktekin gitu. Nah, langkah baiknya kalau bisa, selain judulnya menarik, ada clickbait-nya, usahakan juga kalau memang kita misalnya memberikan sebuah informasi, usahakan ada angka di dalamnya, ada kepastian yang akan kita dapatkan. Atau bisa juga mengakali misalnya memberikan logo. Misalnya kalau kalian membuat 10% daripada membuat 10 ditulis persen, bisa dibuat logonya menjadi logo persen. Itu memberikan informasi yang pasti di awal buat mereka, dan itu meningkatkan presentasi mereka untuk membaca konten yang kita buat. Yang selanjutnya, seperti sudah kita bahas sebelumnya, adalah power words. Power words ini adalah kata-kata apa yang kira-kira kalau misalnya orang baca, mengundang niat mereka lebih untuk membaca. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, misalnya seperti viral, ternyata, terungkap, terbaik, menginspirasi, misalnya kayak gitu-gitu. Bisa ditambahkan dengan kata-kata itu, bisa kalian tambahkan dengan ada tanda seru, tanda tanya, atau katanya kalian buat jadi kapital. Itu juga membantu meningkatkan presentasi orang untuk membaca tulisan kita buat. Itu dari sisi judul. Sebenarnya ada banyak hal lain bagaimana cara membuat sebuah judul menarik. Kalian tinggal mencari saja di channel kita, terus dengan lihat di deskripsi atau notifikasi di pojok kanan atas. Selanjutnya dari isi tulisan. Nah, dari isi ini kita akan membahas 3 hal nanti. Satu, isi tentang gambar, dan isi dari video. Sekarang kita bahas dari sisi tulisan dulu. Nah, mengenai isi, pastikan kalian sebelum membuat sebuah tulisan, kalian sudah research. Research itu dalam bentuk konten dan dalam bentuk kata kunci. Kenapa kita perlu research? Seperti tadi kita sudah bilang, dalam 1 jam itu bisa jutaan konten yang terbit. Nah, kalau dalam 1 jam misalnya, anggaplah 1 juta konten yang terbit. Bagaimana caranya kita menjadi satu tulisan yang menonjol, yang bisa dibaca banyak orang. Yang pasti tulisan kita harus lebih bagus. Kalau kita ngomongin lebih banyak, berarti usahakan tulisan kita mengandung lebih banyak informasi.
kalau kita pengen main dari sisi lain, usahakan konten yang kita buat itu lebih bagus dari orang lain atau belum pernah ada sebelumnya. Atau konten yang kita buat itu adalah konten yang pasti akan dicari sama banyak orang. Nah, bagaimana bisa tahu itu? Kita perlu research konten-konten apa aja sih yang sudah ada di internet. Itu yang pertama. Kalau kita misalnya nggak bisa memberikan sesuatu hal yang baru, kalau misalnya kita pengen mencari, misalnya dalam hal ini kita pengen buat bagaimana sih membuat tulisan SEO. Nah, kita kumpulin tuh semua tulisan yang memberikan informasi cara membuat tulisan SEO. Di sini ada 7 cara membuat tulisan SEO. Di sini ada 10 cara membuat tulisan SEO. Di sana lagi ada 13 cara membuat tulisan SEO. Sebenarnya kan di dalamnya ada beberapa hal yang sama tuh. Nah, tinggal kita gabungkan satu persatu, kita kumpulkan semuanya konten-konten itu. Ketika kita tadi sudah mengumpulkan semua informasi itu, kalau ternyata di sini cuma ada 7 cara membuat tulisan SEO, di website lain ada 13 cara membuat tulisan SEO, ada lagi di website lain 10 cara membuat tulisan SEO. Setelah kita kumpulkan, ternyata kita bisa dapat 20 nih. Nah, kalau diperbandingkan, tulisan antara 13 cara membuat tulisan SEO, sedangkan kita punya 20 cara membuat tulisan SEO, orang akan lebih milih yang mana? Jelas, yang membuat lebih banyak informasi. Itulah kenapa kita perlu research dari sisi konten. Terus dari sisi kata kunci adalah, misalnya kita tulisan-tulisan sebelumnya adalah cara membuat tulisan SEO. Ternyata kata kunci yang paling banyak dicari orang adalah cara membuat tulisan SEO gampang. Nah, lebih baik kita membuat judulnya 20 cara membuat tulisan SEO yang gampang. Atau cara gampang, atau 20 cara gampang membuat tulisan SEO. Nah, logika sederhananya itu kenapa kita perlu melakukan riset. Dipastikan meskipun website kita sudah lama, karena dari sisi SEO, website yang lama itu sangat berpengaruh banget. Tapi kalau ada orang yang baru membuat konten dan itu bisa menjawab lebih banyak kebutuhan dari si pembaca, dipastikan mereka akan menang dari sisi SEO. Nah, yang kedua, setelah kalian tadi sudah buat judul yang clickbait dan segala macamnya, yang kedua, di paragraf pertama usahakan memberikan statement atau pernyataan yang mengundang tanya si pembaca. Misalnya, kenapa sebuah tulisan bisa masuk ke halaman 1? Atau ada satu website yang sudah masuk ke halaman 1 misalnya. Kenapa banyak website berita masuk ke halaman 1? Nah, itu kan sudah mengundang tanya mereka, oh iya, kenapa gitu. Terus kita bisa kasih statement kedua, kenapa website berita menerbitkan beritanya setiap hari? Nah, dua hal itu kira-kira sudah mengundang tanya dan sudah memberikan rasa penasaran kepada si pembaca. Nah, di bagian isinya kita tinggal menjawab kenapa. Karena konsistensi itu penting dalam dunia SEO. Karena membuat konten setiap hari itu memberikan jawaban atas kebutuhan mereka dalam setiap hari, misalnya. Itu bisa menjadi contoh yang bisa kita ATM, amati tiru modifikasi dalam membuat sebuah konten di SEO. Atau, terlepas dari kita tadi sudah menjawabnya pertanyaan atau rasa penasaran si pembaca tadi, berdasarkan riset yang tadi kita sudah punya, ternyata kita bisa mendapatkan hal baru nih. Setidaknya, kita sudah memberikan informasi yang lebih baik daripada website-website lain yang sudah ada. Tinggal yang terakhir adalah mengenai tata tulis. Ketika tadi sudah kita bilang bagaimana mengundang tanya, bagaimana mengundang rasa penasaran, yang pasti di awal selain pernyataan, kita juga buat pertanyaan di awal untuk memberikan pemicu kepada si pembaca bahwa pertanyaan itu kira-kira akan kita jawab di dalam isinya dan juga nanti di bagian kesimpulannya. Yang kedua, mengenai tata tulis adalah usahakan satu kalimat itu nggak sampai 10 kata dan satu paragraf nggak sampai 4 kalimat. Kenapa? Karena kita menemukan kalau orang melihat sebuah tulisan yang sudah terlalu panjang, itu akan mengurangi minat baca mereka. Terlepas itu dalam sebuah kalimat ataupun dalam sebuah paragraf. Itulah kenapa kalau kita pun membaca buku, kita kalau sudah melihat paragraf yang terlalu panjang, kita akan cenderung skip. Kita akan lebih melihat bagian-bagian yang paragrafnya terbilang pendek. Atau kalau misalnya diperbandingkan sebuah paragraf yang panjang dengan paragraf sebuah cerita, biasanya kan pendek-pendek tuh dan ada percakapan di dalamnya. Itu lebih mengundang minat baca orang yang akan menikmati konten kita. Terus selanjutnya backlink. Backlink itu apa? Backlink itu adalah internal link. Buat yang belum ngerti membuatnya, tinggal kita blok sebuah kata,
Tinggal kita klik Ctrl K, masukkan link ke dalamnya untuk kita arahkan mereka masuk ke tulisan lain. Misalnya kalau kita baca berita suka ada tulisan baca juga. Nah, backlink ini kita perlu buat 2 backlink, minimal 2 backlink. Satu backlink internal dan backlink eksternal. Backlink internal itu maksudnya adalah pastikan ketika kita membuat sebuah tulisan, kita juga merekomendasikan tulisan lain yang kira-kira berkaitan sama tulisan itu. Terus yang kedua, usahakan kita buat backlink eksternal. Eksternal ini maksudnya adalah kita coba buat satu backlink yang mengarahkan ke sumber tulisan yang kira-kira berkaitan sama kontennya kita. 2 ini biasanya menjadi syarat penting di dalam indikator sebuah SEO. Tapi baik juga kalau misalnya backlink internalnya banyak kita buat. Misalnya kita buat sebuah tulisan bagaimana cara membuat tulisan SEO. Di dalam website kita sudah banyak tentang tulisan SEO on page, SEO off page, bagaimana cara cepat belajar SEO, atau video-video tentang SEO misalnya, kita tinggal arahkan mereka ke situ. Berarti semakin banyak internal backlink itu semakin bagus. Kenapa ini penting? Kita kasih bukti nyata kenapa itu penting. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro biasa misalnya membaca Wikipedia, sekarang kita lihat tampilannya, misalnya di sini Perang Dayak Desa. Di sini, dalam satu paragraf saja sudah banyak banget internal link. Perang Dayak Desa, suku Dayak Desa, Kekaisaran Jepang, pendudukan Jepang, terus Sanggau atau Kalimantan Barat. Sini banyak banget internal link. Ini memberikan informasi secara tidak langsung kepada si pembaca. Kalau kalian sudah membaca ini, masih banyak loh informasi lain yang berkaitan sama ini, gitu. Dan itu bagusnya dari sisi SEO adalah selain memberikan informasi lebih, orang akan berlama-lama ada di website kita. Karena ketika dia sudah membaca satu tulisan, dia pengen tahu tulisan yang lain, dia tinggal mengarahkan saja, kita tinggal mengarahkan mereka ke tulisan yang lain, ke halaman yang lain, lewat klik link itu. Mereka tidak perlu masuk lagi ke Google Search untuk mencari kata kunci yang berhubungan sama konten yang mereka sedang baca. Itulah pentingnya. Sedangkan untuk konten eksternal, cukup satu saja, nggak usah terlalu banyak. Tapi kalau kalian mau menyediakan banyak sumber mengenai tulisan kalian, nggak apa-apa. Tetap kita menghormati hak cipta dari teman-teman yang sudah membuat tulisan yang berkaitan sama konten yang kita buat. Terus yang terakhir adalah kesimpulan akhir. Seringkali ketika kita sudah membaca sebuah tulisan, karena terlalu panjang, poin yang si pembaca dapatkan belum tentu sesuai dengan poin yang pengen kita sampaikan. Jadi pastikan ketika kita membuat sebuah tulisan, di bagian akhir selalu ada kesimpulan. Ada gambaran akhir sebenarnya pesan apa yang pengen kita sampaikan. Sebenarnya kan mau itu bentuknya satu buku, satu video, setebal apapun sebuah buku, sepanjang apapun sebuah video, sebenarnya kan ada satu ide yang pengen disampaikan, ide yang mendasari konten panjang itu. Gitu. Nah, kita perlu membuat sebuah kesimpulan di bagian akhirnya. Nah, setelah kita sudah membuat kesimpulan akhir, karena kita tidak punya tools SEO, pastikan di bagian akhirnya kita membuat sebuah fitur namanya kata kunci sering dicari. Nah, kalau Mas Bro dan Mbak Bro familiar misalnya, kita masuk ke Google Search. Di sini kita klik, misalnya, tadi kita sudah masukkan kata kunci Wikipedia. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro perhatikan sebenarnya, si Google itu selalu memberikan rekomendasi. Kira-kira kalau orang mencari tentang Wikipedia, kira-kira kata kunci apa lagi sih yang kira-kira berkaitan sama kata kunci Wikipedia itu? Misalnya Wikipedia Indonesia, Wikipedia Search, Wikipedia milik siapa, Wikipedia sejarah, profil Wikipedia, Wikipedia login gitu. Itu juga bisa jadi contoh. Nah, nggak cuma sama kata kunci yang sudah familiar dicari orang, misalnya kalian sudah familiar dengan setiap panduan-panduan SEO dari kekitaan misalnya. Kalian tinggal buat tulisan SEO kekitaan. Nah, di sini akan banyak nih website-website selain website kekitaan yang akan memberikan informasi yang berkaitan sama tulisan SEO. Jadi kata kunci apapun yang kalian cari di online, si Google itu memberikan rekomendasi kira-kira kata kunci apa lain lagi yang berhubungan sama itu. Jadi usahakan di bagian bawah minimal sebenarnya standar kalau kita di tools SEO itu sekitar 25 kata. Jadi kalau kalian bisa menjadikan 25 kata juga bagus. Tapi kalau kalian tidak bisa, usahakan minimal 10 kata
kira-kira kata kunci apa saja yang berkaitan lagi sama si judul kita, supaya ketika orang pun melihat kata kunci itu, si Google pun mendeteksi kata kunci itu, jadi akan lebih besar potensi website kita untuk masuk ke halaman 1 mesin pencari seperti ini. Setelah dari sisi isi, tulisannya sudah beres, kita lanjut ke bagian gambar. Sebelum kita memberikan penjelasan mengenai semua indikator yang ada dalam ini, alasan lain pada akhirnya kenapa saat ini orang lebih suka main di media sosial, kenapa orang lebih suka mengikuti Instagram daripada Twitter, kenapa orang lebih mengikuti YouTube daripada media sosial lain, TikTok daripada media sosial lain. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kita makhluk yang fokus pada salah satunya adalah visual, selain pada audio dan tulisan. Jadi usahakan setiap gambar kita itu ada, setiap tulisan kita itu ada gambarnya. Itulah kenapa orang lebih menikmati buku berbentuk majalah, buku dongeng yang ada gambarnya yang lebih menarik daripada sekedar buku tebal yang tidak ada gambarnya gitu. Jadi usahakan setiap tulisan yang kita buat ada gambarnya, minimal 1. Nah, setelah kita sudah membuat gambarnya, usahakan gambar itu minimal 720 pixel. Kalau kalian biasa menonton YouTube, ada pilihannya 360, 420, 480, 720, 1080 misalnya. Itu adalah jumlah pixelnya, resolusinya. Jadi minimal gambar yang kita punya itu minimal 720 pixel. Kalau kalian nggak ngerti mau cari gambar yang berkualitas yang bagus, silahkan dicari di website kita, di channel kita, atau di pojok kanan atas dalam deskripsi website-website yang bisa memberikan yang bisa kalian cari sebagai sumber gambar-gambar yang bagus. Selanjutnya adalah ketika kalian sudah download gambar itu, usahakan nama dari si gambar itu sama dengan nama judulnya. Kenapa? Setidaknya kalau misalnya Mas Bro dan Mbak Bro misalnya mencari di Google, dalam pencarian Google itu kan ada banyak fitur. Pertama ada semua fiturnya, ada fitur gambar. Nah, bisa tampak di sini kan ada banyak gambar nih. Nah, ketika misalnya kita membuat gambar untuk video kita, untuk tulisan kita, gambar kita akan muncul di sini. Dan kalaupun orang mencari gambar-gambar lain berkaitan sama tulisan SEO tadi, gambar kita akan muncul di sini. Itulah kenapa kita pastikan sebelum membuat sebuah tulisan, kita juga membuat gambar yang cocok. Alasan lain adalah kalau misalnya kita melihat sebuah tulisan, bukan cuma YouTube, sebuah tulisan pun sebenarnya butuh thumbnail. Jadi ada gambar yang bisa mewakili isi dari judul itu. Seperti ada di sini, jadi ada gambar yang bisa mewakili isinya. Nah, ketika pun kita sudah mengklik tulisannya, di bagian atas, gambar itu akan tetap menyertai, membantu si pembaca untuk lebih menarik perhatiannya untuk membaca tulisan yang kita punya. Dan lebih bagus lagi sebenarnya kalau bisa kita sampai menyediakan 3 gambar. Gambar di awal 1, gambar di tengah 1, dan gambar penutup 1. Jadi si pembaca nggak akan ada titik bosannya, setidaknya gambarnya bisa memberikan jeda kepada matanya dan kepada pembacanya, nggak bosan sama rentetan kata dalam bentuk kalimat dan juga dalam bentuk paragraf. Selanjutnya kalau misalnya ada beberapa website yang punya, kalau bisa memungkinkan, alternatif teks dari si judul ini itu juga dibuat. Alternatif teksnya itu maksudnya kita sediakan tampilannya sebentar. Alternatif teks itu kalau kita misalnya ngomongin di website yang CMS-nya adalah WordPress, bentuknya seperti ini. Di sini ada sebuah gambar. Nah, ini tadi yang kita bahas, ada judul dan ada alternatif teks. Alternatif teks ini dan judul inilah yang dibaca sama si mesin pencari. Apakah judul yang kita buat sesuai atau enggak sama konten yang kita buat gitu. Jadi itu akan membantu si Google untuk lebih cepat lagi merekomendasikan kontennya kita supaya masuk ke halaman 1. Nah, usahakan juga ketika misalnya kita membuat sebuah isi tadi, kita belum bahas terlalu rinci, kita balik sebentar ke bagian isi. Ketika misalnya kita masuk ke halaman 1 sebuah halaman 1 Google, di sini kan ada yang namanya meta deskripsi. Meta deskripsi ini adalah salah satu indikator yang sebenarnya dibaca sama Google selain URL, selain
judul dan selain meta deskripsi, itulah indikator yang dipakai sama si Google sebenarnya untuk menentukan sebuah website masuk ke halaman 1. Jadi, selain tadi kita sudah bahas mengenai isi, mengenai tulisannya, pastikan juga linknya itu mengandung kata kunci atau persis seperti judul yang kita punya. Kayak gitu. Itu juga penting. Jadi tidak boleh melewatkan itu. Kita lanjut tadi ke bagian gambar. Tadi setelah sudah beres sama alternatif teks, selanjutnya adalah usahakan gambarnya kita itu menarik. Nah, indikator gambarnya menarik itu apa? Kalau kita sih biasanya dalam sekali pandang, dalam sekali 1 detik melihat videonya, si gambarnya itu, kalau gambarnya menarik, nah itu berarti menarik. Tapi kalau kita sudah lihat beberapa kali kayak 1 detik, 2 detik, 3 detik, kayak kurang gitu, ya udah otomatis langsung ganti saja, nggak usah mikir panjang. Dan usahakan juga ketika kita misalnya membuat sebuah gambar dalam bentuk sebuah tulisan, usahakan gambarnya ada tulisannya, jadi jangan cuma sekedar gambar doang. Tapi kalau gambarnya sudah berbicara juga nggak apa-apa sih. Contoh seperti ini yang kita sudah buat. Dalam gambarnya ada tulisan yang juga memancing si pembaca untuk mengikuti atau membaca konten yang kita punya. Nah, tapi jangan mengulang isi judul dengan tulisan yang ada dalam gambarnya, karena informasinya berulang. Jadi usahakan memberikan informasi tambahan. Misalnya, judulnya kita adalah 20 tips untuk membuat sebuah tulisan SEO. Nah, di dalam gambarnya bisa ada tulisan cara gampang misalnya. Itu sudah cukup. Nah, kurang lebih sebenarnya cara itu yang biasa diterapkan di thumbnail-thumbnail YouTube, dan itu juga cara yang kita terapkan di channelnya kita Ajar Ini. Selanjutnya, kalau sudah selesai dari sisi gambar, kita masuk ke video. Usahakan juga ketika kita membuat sebuah tulisan, di dalamnya ada video juga yang kita sematkan. Buat Mbak Bro dan Mas Bro yang nggak tahu bagaimana caranya menyematkan sebuah gambar ke dalam tulisan, silahkan kalian ngikuti tutorial yang lain juga. Tapi minimal dalam sebuah tulisan kita menyematkan 1 gambar. Kenapa? Karena itu akan memberikan daya tarik tambahan juga kepada si pembaca untuk mengikuti kontennya kita. Minimal 1 aja sudah cukup. Terus usahakan videonya itu juga memberikan penjelasan tambahan dari tulisannya kita, atau setidaknya video itu merangkum isi dari tulisannya kita. Terus sama seperti yang tadi, nggak cuma gambar yang perlu menarik, videonya juga perlu menarik. Cara menariknya seperti apa? Usahakan dalam 3-15 detik tonton di awal, videonya itu sudah menarik menurut kita, sudah menarik perhatian kita. Itu yang jadi penting. Nah, kurang lebih itu dia dari sisi isi dari konten kita dalam membuat sebuah tulisan SEO. Nah, selanjutnya adalah jam terbit. Jam terbit itu seperti sudah kita bahas di dalam tulisan online sebelumnya, kita perlu memperhatikan yang namanya jam baca dan jam aktif. Jam baca dan jam aktif ini sebenarnya ada banyak indikatornya, tapi di sini kita langsung berikan saja yang bisa kita punya. Yang pertama, ada orang yang bangun antara jam 4 sampai jam 6 pagi, dan ada juga dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Jadi kita bagi beberapa. Kalau target pembaca kita adalah orang-orang yang biasanya bangun pagi, itulah kenapa kita perlu riset di awal, siapa target pembaca kita, usahakanlah menerbitkan kontennya di jam-jam ini. Tapi kalau misalnya yang kita target itu adalah orang-orang yang bisa berangkat kantor, yang biasanya jam kantornya jam 8 atau jam 9, berarti terbitkan aja di jam-jam mereka berangkat kantor. Kalau informasi itu bisa menambah, memberikan jawaban, memberikan informasi baru terkait kesibukan mereka di awal bangun pagi. Itu 2 jam pertama. Terus selanjutnya, kalau kita pengen mentargetkan orang-orang jam kantor atau orang sekolah, berarti jam 12 sampai jam 13 itu juga sudah cukup. Atau kita mentargetkan orang yang sudah pulang sekolah atau sedang istirahat menjelang pulang kantor, bisa juga jam 15 sampai jam 17. Tapi kalau kita pengen mentargetkan orang yang biasanya istirahat atau sudah pulang kantor, bisa di jam 18 sampai jam 19. So, kita pengen mentarget semua orang yang pasti akan membaca kita, kontennya kita, dan ini juga kenapa alasannya bayar iklan di TV itu paling mahal setelah lewat jam maghrib ke atas, karena semua orang sedang tidak ada aktivitas. Jadi
waktu yang tepat untuk menerbitkan sebuah konten andalan. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro perhatiin, kenapa banyak channel TV yang membuat talk show-nya atau sinetron andalan mereka di jam-jam itu, antara jam 6 sore sampai jam 9 malam? Karena di jam itu paling banyak orang menonton, dan kenapa mahal iklannya? Karena banyak orang yang nonton, otomatis semakin banyak potensi iklan, penghasilan si pemilik TV juga akan semakin tinggi. Itu logika sederhana di baliknya. Dan yang terakhir, yang paling penting dari semua pembuatan konten adalah, kita ulang lagi, ada konten is a king, but share is a queen. Jadi, percuma konten bagus kalau kita nggak share kontennya itu. Nah, kita share-nya juga jangan ngasal. Misalnya di sini kita pengen buat tulisan mengenai cara membuat tulisan SEO yang bagus misalnya. Jadi pastikan kita kasih ke orang-orang yang suka nulis. Orang-orang yang lagi belajar digital marketing misalnya. Atau ke target kita agensi-agensi atau ke konsultan digital marketing. Atau ke anak-anak SMK yang belajar juga bagaimana cara copywriting, cara menulis online misalnya, itu juga perlu kita perhatikan. Kita bagi ke target yang jelas. Terus yang kedua, kita bagikan ke komunitas-komunitas. Paling gampang adalah share di story-nya kita atau share ke teman-temannya kita yang kira-kira membutuhkan. Terus share juga di grup-grup media sosial. Salah satunya yang paling powerful ada grup di Facebook yang kira-kira membutuhkan tulisannya. Dan yang terakhir adalah kalau kita tidak punya semuanya itu, share aja ke teman atau keluarga yang pasti dari sisi emosional mereka akan mensupport kita untuk tulisan kita itu dibaca. Jadi minimal selain kita sendiri yang baca, ada teman dan keluarga yang baca tulisannya. Nah, ketika semua itu sudah beres, selanjutnya adalah tugas Mas Bro dan Mbak Bro adalah untuk praktekin. Coba buat sebuah tulisan SEO yang menurut kalian sudah memenuhi tadi semua standar yang kita punya. Dan kalau kalian sudah bereskan itu, coba kalian sebar dengan semua proses yang tadi, lalu kalian evaluasi. Itu praktek yang pertama. Praktek yang kedua, coba buat sebuah tulisan SEO juga yang maksimal, mengikuti semua proses tadi, coba bandingkan. Coba tulisan kedua ini kalian nggak share sama sekali. Lebih bagus mana tulisannya? Lebih banyak mana pembacanya? Dari Mas Bro dan Mbak Bro bisa membandingkan sendiri. Kami di tim di digital di Kokitaan, salah satu sub fiturnya adalah Ajarin. Kita ada yang benar-benar menulis, ada pengacara, ada konsultan digital marketing. Kita mendapat semua materi yang kita share tadi adalah pengalaman kita sendiri dari tahun 2009 sampai sekarang tahun 2021, dan itu didapatkan semua otodidak. Jadi Mas Bro dan Mbak Bro di sini, Mas Bro dan Mbak Bro sudah bisa mendapatkan ilmu yang sudah kita dapat panjang nih. Jadi sayang banget kalau semua tadi yang sudah kita share itu nggak benar-benar dipraktekin. Nah, selanjutnya tadi ada pertanyaan nih. Kita sudah tanya di awal, kok bisa tulisan SEO banyak dibaca? Kenapa? Karena tulisan SEO itu adalah investasi dan aset jangka panjang. Maksudnya kayak gimana? Ketika kita sudah buat tulisan, ibaratnya kita sediain energi, dana, tenaga, waktu untuk itu, dia nggak akan coba berhenti untuk sebulan dan 1 tahun ke depan. Konten kita itu akan terus dibaca orang sampai seterusnya. Nah, karena itulah usahakan membuat sebuah konten yang umurnya panjang, bukan sekedar konten yang berlaku singkat. Jadi misalnya konten yang panjang itu adalah konten-konten yang berhubungan sama pendidikan. Misalnya, bagaimana cara menyelesaikan skripsi dengan cepat. Setiap tahun kan orang kan mengerjakan skripsi, jadi pastikan orang kan tetap membaca itu terus. Daripada sekedar misalnya review handphone merek ini, memang di momen itu akan boom, kenceng banget, tapi di situ udah selesai. Sedangkan untuk besok-besok kan orang nggak akan terlalu mengikuti konten itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita misalnya yang punya website, dua-duanya jenis konten itu dikombinasikan. Konten yang berlangsung untuk jangka pendek dan konten untuk jangka panjang. Dua-duanya sebenarnya sama-sama jadi investasi juga. Yang kedua, tulisan SEO banyak dibaca. Kenapa? Karena dia konsisten terbit sehari dan sudah diriset dengan benar. Setiap tulisan SEO itu sudah menjawab permasalahan dari si pembacanya. Dan kapan terbitnya? Seperti tadi sudah kita bilang, baiknya konsisten setiap hari, minimal 1. Terus, kenapa tulisan SEO banyak dibaca? Karena biasanya itu menjawab hal-hal baru dan pasti bermanfaat, dan isinya juga pasti informatif dan setidaknya bisa menghibur. Jadi hal-hal itu bisa dikombinasikan. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih ada pertanyaan, sekali lagi silakan kalian tanya di kolom komentar. Begitu dulu, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.
Kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih ada pertanyaan mengenai digital marketing atau kalian butuh tutorial tertentu, mau ikut komunitas digital marketing kita, silahkan kalian komen di bawah atau menghubungi kontak yang ada di deskripsi.